Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Kami terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama saya Sinta Lastia Dewi dari SMPN 1 Bojong. Saya Ratna Dewi dari SDN 3 Pleret. Saya Yusuf Agus Maman dari SDN 1 Anjung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Sinta? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat juga. Sebelum melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Sinta. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Untuk coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum? Kemudian bagaimana Bu Sinta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin dikembangkan itu tadi Bu, ingin mendengarkan secara aktif dan juga pertanyaan yang sangat berbobot. Oke, yang terakhir nih, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Sinta dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Baik, demikian ya Bu ya untuk praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Bu Sinta. Selamat siang. Selamat siang juga Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Yusuf? Alhamdulillah saya sehat Bu. Nah ini katanya Bapak mau ngobrol nih ya, mau menyampaikan sesuatu. Silahkan Bapak menyampaikan sesuatu itu tentang apa. Kita ada waktu sekitar 10-15 menit saja ya Pak. Baik Bu, begini, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan kepada Ibu berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati, ternyata di sekolah itu cara pembelajarannya masih monoton Bu. Pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama. Terus metodenya masih metode konvensional, yaitu hanya dengan ceramah saja. Jadi terkadang membuat siswa itu bosan dan jenuh. Saya itu menginginkan pembelajaran yang bervariatif karena untuk sekarang zaman kan sudah modern ya. Jadi siswa juga bisa menggunakan IT. Kemudian kita juga sebagai guru kan harus mengikuti zaman Bu untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan sekarang ini. Baik Pak Yusuf, jadi Pak Yusuf ini menginginkan pembelajaran yang bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 10-15 ini, apa sih harapan Pak Yusuf? Yang saya harapkan sih saya bisa mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran di kelasnya. Jadi begitu Bu. Ya baik, jadi ada perubahan dalam cara memberikan penyampaian materi kepada siswa ya. Kira-kira perubahan penyampaian materinya itu seperti apa ya Pak yang Pak Yusuf inginkan? Jadi dalam perubahan metode atau model pada media pembelajarannya yang lebih bervariatif
bervariatif itu Bu, misalkan dengan metode sekarang yang menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau aplikasi yang lainnya itu juga ya sudah cukup bagus, itulah kira-kira. Baik, jadi intinya Pak Yusuf ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif. Idealnya nih ya Pak, dari posisi level 1 sampai 10, Pak Yusuf ini ada di level berapa? Saya kira-kira berada di level 5 sih Bu, karena sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai atau menggunakan metode konvensional itu Bu. Baik, jadi masih ada di level 5 ya Pak. Kira-kira jika Pak Yusuf ingin adanya perubahan nanti, ingin sampai ke level berapa? Kalau saya inginkan di level 7 saja Bu, itu juga menurut saya sudah cukup baik. Mengingat tadi Bu masih banyak guru senior yang di sekolah seperti itu Bu. Baik, jadi Pak Yusuf menginginkan ke level 7 ya. Dan untuk mencapai level 7 ini, kira-kira Pak Yusuf ada ide nggak atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru Pak Yusuf? Sebenarnya masih saya pikirkan apa mungkin saya akan membuat mentoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran Bu, seperti itu. Baik, jadi Pak Yusuf berencana akan mengadakan mentoring, yaitu pendampingan secara individu ya kepada rekan. Adakah lagi strategi lain selain mau mengadakan mentoring ini Pak? Strategi yang lain mungkin saya akan mengkomunikasikan dulu terhadap kepala sekolah sebagai atasan saya untuk mengadakan workshop Bu, atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi ada pilihannya, ada dua ya Pak ya, yaitu melakukan mentoring atau Pak Yusuf berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua pilihan itu nih ya, yang nyaman bagi guru di sekolah saat ini tuh yang mana ya Pak? Sepertinya untuk sekarang ini saya lebih cocok menggunakan metode mentoring karena akan lebih tepat digunakan ya Bu. Kalau mengingat tadi banyak kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan workshop gitu Bu. Dan juga kalau workshop itu kan membutuhkan biaya yang lebih banyak, kemudian juga narasumbernya yang harus tepat gitu, dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama Bu. Baik, jadi intinya Pak Yusuf lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Untuk metode mentoring ini, kira-kira kapan Pak Yusuf akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergilir. Baik, minggu depan nih Pak Yusuf rencananya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir. Dan adakah nanti yang akan membantu Pak Yusuf untuk melakukan mentoring ini? Mungkin saya juga akan meminta bantuan kepada guru lain yang memang dia sudah ahli dalam media pembelajaran. Baik, jadi Pak Yusuf akan melakukan kolaborasi begitu ya Pak ya dengan rekan-rekan di sekolah Pak Yusuf. Betul Bu, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring ini. Baik Pak Yusuf, kita sudah berada di akhir sesi ini perbincangan kita hari ini. Saya sudah tidak sabar nih mendengarkan cerita dari Pak Yusuf ke depannya. Apakah Pak Yusuf berhasil atau tidak sudah melakukan perubahan ini kepada rekan-rekan guru. Kita nanti ketemu lagi di lain waktu ya Pak Yusuf. Tapi sebelumnya nih, kira-kira apa nih Pak Yusuf dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Dari perbincangan hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, tentang bagaimana caranya untuk membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif dengan metode mentoring tadi. Oke, baik Pak Yusuf, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak ya, dan bisa ngobrol lagi ya. Iya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama ya Pak Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sinta. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Ratna.
Bu Sinta tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Yusuf. Iya betul Bu, sudah. Nah, sebelum penutupan nih Bu Sinta, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih di pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Bu Sinta, sebagai observer saya tadi melihat proses coaching antara Bu Sinta dan Pak Yusuf. Proses alur tirtanya juga sudah sesuai ya Bu ya. Dan juga Bu Sinta sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Pak Yusuf, sehingga Pak Yusuf bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga tadi pada proses coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup nih, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu lebih memahami lagi proses kita dalam melakukan coaching itu lebih baik-baik Ibu. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita kali ini.